Perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produk maupun biaya di luar produk. Biaya di luar produk itu terdiri dari biaya promosi dan biaya distribusi. Nah, biaya produksi ini adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk proses berjalannya produksi. Unsur-unsur biaya produksi itu terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya overhead. Nah, biaya overhead ini ada unsur-unsurnya, ada biaya listrik, biaya bahan bakar minyak atau BBM, dan biaya-biaya lainnya. Biaya overhead itu ada biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Ada dua metode dalam menghitung harga jual produk. Yang pertama itu ada metode full costing dan metode variable costing. Yang saya jelaskan adalah metode full costing saja. Metode full costing ini dengan menjumlahkan semua unsur produksi serta ditambah dengan unsur non produksi, dan itu biasanya dihitungnya dengan menggunakan tabel, dan contohnya itu ada di bawah seperti berikut ini. Variable costing. Pendekatan variable costing memisahkan perhitungan biaya produksi, biaya yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variable. Nah, overhead variable ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Biaya tetap terdiri atas biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum biaya umum tetap. Nah, biasanya itu metode penetapan biaya produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan permintaan dan penawaran atau supply and demand approach. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan atau equilibrium price dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Lalu yang kedua itu ada pendekatan biaya atau cost oriented approach. Nah, dengan pendekatan ini itu dengan menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup finching dan break-even analysis. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu ada pendekatan pasar atau market approach. Nah, pendekatan ini itu dengan merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga yang seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, dan sosial budaya. Media promosi produk kerajinan untuk pasar lokal. Promosi adalah salah satu strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran dari 4P, yaitu product, place, price, dan promotion. Tujuan promosi adalah untuk mengenalkan produk dan membuat calon pembeli membeli produk tersebut. 4 bentuk respon calon pembeli, yaitu yang pertama attention atau perhatian, yang kedua interest atau ketertarikan, ketiga desire atau keinginan, dan keempat action atau tindakan. Media promosi dibagi menjadi 2, yaitu above the line dan below the line. Media promosi above the line merupakan promosi melalui iklan, seperti iklan di poster, iklan di radio, iklan di koran, dan lain-lain. Promosi below the line adalah promosi melalui kegiatan promosi lainnya. Contohnya, mengadakan peragaan busana untuk mempromosikan fashion-fashion yang sudah ada. Promosi dipilih berdasarkan pasaran target dari produk tersebut. Jika produk adalah untuk anak remaja, maka promosi dilakukan kepada remaja-remaja. Dan berikutnya, promosi juga bisa dapat dilakukan di media sosial seperti saat ini, seperti online shop, di Instagram atau di platform manapun, di koran, di poster, dan lain-lain.
Untuk menarik pembeli, sebaiknya media yang dipilih untuk promosi dapat menampilkan visualisasi produk tersebut. Jadi, produk tersebut terdapat gambar-gambar agar menarik perhatian dari calon pembeli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjualan sistem konsinyasi produk kerajinan untuk pasar lokal. Penjualan dengan sistem konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan syarat yang telah disepakati oleh pemilik produk dan penjual. Di dalam perjanjian konsinyasi berisi hak dan kewajiban. Adapun informasi yang harus ada di dalam perjanjian konsinyasi yaitu yang pertama, nama pihak pemilik, yang kedua, nama pihak yang dititipi barang, yang ketiga, nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan, selanjutnya ketentuan penjualan, dan yang terakhir ketentuan komisi. Sekian dan terima kasih.